ada 1, 2, 3, 4, 5. Nino tidak dapat lagi. Kenapa nih? Mana orangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang fokus dengan sedikit. Lanjutin yang kemarin. Yang di garis merah masuk dalam aja. Masuk dalam. Nanti. Udah ibras, berarti gantian. Sekarang saya yang ngomong, kalian ngedengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidur istirahat. Hadir. Pada minggu kemarin kita bahas perkara yang membatalkan sholat. Kemarin berapa yang bahas kemarin? 3 ya. Satu apa? Satu hadas, berhadas. Ketika sholat tiba-tiba hadas, maka batal sholatnya, berhenti. Caranya berhenti, hidungnya itu tutup. Dia seakan-akan terkesan dia keluar mimisan gitu ya. Caranya iya mimisan. Kalau ingus gak batal ya. Kalau keluar ingus gak batal. Itu yang kemarin. Yang kedua apa kemarin? Bergerak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Jadi yang dihitung apa? Kalau jadi nggak dihitung. Walaupun 10 kali. Itu siapa itu? Siapa ada sini Pak? Sini. Kelihatan saya harus. Kelihatan tidur nih. Sini di depan Pak. Ini pintar lah Pak ini hasilnya. Nah, jadi yang paling kedua bergerak 3 kali satu rukun, tapi ya kalau misalnya pindah ke rukun berikutnya sudah 2 kali nih masih gatal, tahan, pindah dulu. Misalnya lagi berdiri nih, di punggungnya ada gatal, digaruk 1, 2, mesti gatal, tahan, pindah ke rukun berikutnya, rukun dulu, rukun baru setelah rukun tambahin lagi. Nah namanya sudah bukan 3 rukun, bukan 3 kali, berapa sudah? 2 kali saja kan yang berturut. Yang nggak boleh 3 kali, 1 rukun. Misalnya ruku sudah selesai, masih ada lagi, sudah digaruk, sudah berdoa 3 kali, dan 2 kali masih tahan dulu, ini dulu, pindah ke rukun berikutnya. Baru setelah itu tambahin lagi kalau masih terasa gatal. Yang penting dalam satu rukun tidak boleh 3 kali berturut-turut. Nah, lihat ini lagi nih. Sering nih nanti saya lihat ini. Kaki ya, kalau kaki diangkat itu 1, ketika turun jadi 2. Ini sering santri, ngapain kelihatan gini-gini? Apa itu gitu? Ini kebiasaan itu. Kalau bergerak begini ya, walaupun gak diangkat, tapi kalau banget sampai menggoyangkan badan bisa batal. Tapi kalau ini sedikit, enggak nih. Tapi kalau sampai badan goyang gini batal, walaupun gak diangkat. Paham ya? Jadi yang biasa gini-gini itu apa capek orang sholat sebentar aja. Ya. Paham ya? Udah. Apa yang lagi kemarin? Berkata saat yang sengaja walaupun satu huruf tapi punya makna. Apa contohnya bahasa Arab yang paling ringkas? Ki kan satu kof saja itu satu, tapi ada punya makna. Apa artinya? Peliharalah. Wa qina adzaban nar ya. Wa qi peliharalah. Silakan engkau pelihara ya Allah kepada kami adzaban nar, pada neraka. Wa qina itu fil amar itu. Atau kalau yang mudzakkar yang mudzakkar anfusakum, yang asalnya asalah
EUPU, main sudah saya contohkan iklannya. Itu atau apalagi siwak mohotot. Tapi selain kepada Rasulullah atau juga kepada Allah, atau kalau kepada Allah dan Rasulullah dia batal ya. Misalnya kepada orang, yarhamuka misalnya, itu batal. Kalau yarhamuhu tidak batal. Dan tambah lagi sekarang. Tadi kan 3 ya. Di sini kok ada masih bersuara. Nanti dicatat lagi. Belum selesai ini. Sampai ini. Biar saya ada gunanya di depan nih. Biar maksimal hasilnya ya. Nah, jadi sekarang nambah lagi adalah diantara yang membatalkan sholat terbukanya aurat. Auratnya tidak boleh terbuka ketika sholat. Mana auratnya laki-laki merdeka dalam sholat? Antara pusar dan lub. Ini itu laki-laki. Antara pusar dan lub harus ditutup. Kalau terbuka ketika sholat misalnya di bawah angin sarungnya. Kalau cepat ditutup itu nggak apa-apa. Tapi tetap caranya menutupnya tidak bergerak sampai sangat. Tetap hati-hati ditutup. Itu ya. Atau mungkin begini, kamu sholat nih. Ketika sholat, maaf ya. Ternyata sarungnya itu sudah tua umurnya ya. Jadi ketika ruku karena waktu masang rapat langsung seret sobek gini gitu ya misalnya. Segera tutupin tuh. Kalau sudah tutup nggak apa-apa, segera tutup ya. Terus yang dikatakan auratnya itu, yang dimaksud buka aurat itu apabila kelihatan warna kulitnya. Jadi artinya kapan dilihat? Ketika dulu berduaan, lagi bertakhotub namanya. Bangun semua tidur nih. Baik, jalan baik. Ini bangun baik. Kamu jalan. Yang tidur bangunin. Jadi ketika andai kata kamu tuh lihat di depannya itu kelihatan warna kulitnya temannya, warna kulitnya yang hitam kelihatan, yang kuning kelihatan, itu namanya kebuka kelihatan aurat. Tapi andai kata nggak kelihatan, contohnya apa? Ada bolong sedikit kena rokok, ada nggak ya? Punya sarung kena rokok, bolong dikit. Andai kata dilihat ketika itu nggak kelihatan warna kulitnya, maka itu nggak masalah. Ya. Nggak apa-apa. Ini dimaksud buka aurat sampai kelihatan warna kulitnya. Nah, kalau perempuan, mana orangnya perempuan merdeka? Seluruh kecuali apa? Kecuali wajah dan wajah itu lihat ini wanita. Wajah itu ini ya, dagu ini ketutup nih, sini. Jadi agak ke sini, jangan sampai ke leher. Kalau kamu bukannya tarik belakang, ini dagu ini namanya bukan wajah, tangkem kalau bahasa Maduranya ini. Nah ini wajib tutup, ya. Jadi jangan sampai tarik ke belakang pernahnya itu, agak ke depan gini. Sebetulnya kalau mungkin bisa ada fashion yang bisa menutup lebih bagus sebetulnya ya, biar aman ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ada begini, ada tebak-tebakan. Ada orang batal sholat karena perkataan orang lain. Ada orang batal sholat, ini telat. Ya. Sholat Tuhan dulu di situ. Ya. Namanya siapa itu? Sudah butuh Bilal? Ya, bagus. Nanti dihukum pasti nggak akan lewat ya. Kalau nggak sempat saya, nanti saya akan WA ke wali kelasnya. Kemarin tuh berapa yang kabur itu ya. Lalu saya WA ke wali kelasnya, akhirnya wali kelasnya yang ngasih hukuman. Jangan khawatir, pasti akan kebahagiaan juga sholat taubat. Dah. Ada apa? Apa saya bilang? Ada. Jadi kita baru berapa menit? Jam 9 lewat 21. Lewat 23. Ada orang batal sholatnya gara-gara perkataan orang lain. Bisa jawab nggak? Ada orang sholatnya batal gara-gara perkataan orang lain. Bisa jawab? Coba pikir. Ada nggak kira-kira? Orang sholatnya batal gara-gara perkataan orang lain bisa membatalkan sholat orang itu. Apa itu? Oke sini. Tapi ini nggak ada, ini hanya bercanda. Tapi kalau ada memang benar, yaitu budak. Begini sini. Budak
budak wanita dalam sholat, tiba-tiba ketika sholat dimerdekakan oleh tuannya. Auratnya budak wanita dalam sholat itu antara pusar dan lutut, sama dengan orang laki-laki. Orang laki-laki. Jadi antara budak wanita sholat pakai baju saja, ya, nggak pakai penutup kepala, misalnya, atau hanya dia menutup biasa lah, hanya kerudung tapi nggak tutup semua. Itu boleh sah itu, budak itu, sholat seperti itu. Tiba-tiba pas lagi sholat, tuannya bilang, kamu sekarang merdeka, ya kan? Ketika merdeka statusnya ada apa? Jadi perempuan merdeka. Kalau perempuan merdeka mana auratnya? Seluruh badan, ya kan? Dia kepalanya hanya segini, nggak ditutup ya. Nah, itu bisa batal sholatnya itu. Kalau nggak segera ditutup kepalanya, segera ditutup misalnya, segera ditutup misalnya nih, nah itu nggak batal. Tapi kalau dia tetap kepalanya nggak ditutup, kelihatan auratnya, batal. Gara-gara tuannya mengatakan kamu sudah merdeka. Itu namanya orang sholat batal gara-gara perkataan orang lain. Tapi itu nggak berlaku di kita ya. Sudah selesai. Lewat. Dah anak soleh. Ini siapa ini? Dah lanjut. Dah. Dah nih. Ya. Dah, tenang aja. Apa dia? Ini lagi yang penting. Sekarang berikutnya yang batal sholat setelah menutup aurat, setelah kelihatan auratnya ya, batal sholatnya berikutnya adalah mendahului imam dua rukun. Mendahului imam dua rukun, tapi dengan sengaja. Siapa itu? Sudah. Sudah, pasti sudah tertib. Mendahului imam dua rukun, lihatin saya. Contohnya begini. Dua rukun itu sempurna ya, berturut-turut. Contoh, kita jadi makmum. Imamnya depan. Lalu kita dua rukun, Allahu Akbar. Ruku. 3 ruku, imam masih berdiri. Ini satu rukun dah. Lalu gini dah, sami Allahu liman hamidah, masih berdiri imamnya. Lalu kita mau sujud. Nah, ketika begini ini namanya sudah 2 rukun, batal sholatnya. Kalau dilakukan dengan sengaja ya, atau dia akan jadi kalau dia nggak sengaja, atau karena lupa, atau karena dia nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Paham ya? Tapi segera belajar kalau nggak ngerti, supaya ngerti. Oke, saya ulang lagi. Mendahului imam berapa rukun? 2 rukun berturut-turut. Imam masih berdiri, kamu ruku. Allahu Akbar. Lalu imam masih berdiri, kamu harus berdiri dan sami Allahu liman hamidah sendirian. Tapi nggak ada sih ya kayaknya ya. Ada kalau mendahului. Lalu kamu sujud. Nah, ketika mau sujud inilah namanya sudah mendahului baru rukun. Tapi kalau belum rukun hanya 1 rukun, nggak batal, hanya dosa. Contoh begini, imam belum rukun, kamu rukun dulu, Allahu Akbar. Tapi ketika rukun kamu sadar, saya mendahului imam, kamu diam, tunggu imam rukun, Allahu Akbar katanya. Baru setelah yang barang itu tidak. Itu namanya hanya 1. Kalau itu hukumnya sah, tidak batal, bukan membatalkan sholat, tapi hukumnya dosa haram. Baik itu. Jadi yang batal itu mendahului berapa rukun? 2 rukun. Ini siapa yang mesti bercanda ini? Dicatat baik-baik. Dah. Berikutnya yang ketiga ialah terlambat 2 rukun berturut-turut, ini juga sama. Tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat ya. Apa contohnya? Satria, sini Satria, lihat saya. Yusuf ya. Jadi imamnya ruku, kamu masih berdiri. Imam kita masih berdiri. Misalnya nih. Imam sujud, kamu masih berdiri. Ini sudah batal. Namanya tertinggal 2 rukun. Tapi kalau misalnya nggak begini, contohnya imamnya ruku, kamu masih berdiri.
Ketika i'tidal, kamu selesai berdiri langsung kamu rukuk. Ini belum berukun namanya. Masih belum berukun. Paham? Jadi yang batal 2 rukun tertinggal itu sempurna 2 rukunnya. Ulang lagi ya. Imamnya rukuk, kamu berdiri di belakang. I'tidal masih berdiri. Lalu imamnya sujud. Nah, ketika sujud ini kamu berdiri, ini batal. Paham? Karena sudah betul-betul 2 rukun ketinggal. Berturut-turut. Ini catat nih, coba nih. 2 orang. Sama ya. Abdillah sama belakangnya. Iya ini. Depannya tuh. Ini siapa namanya? Lupa saya. Berikut di sini adanya ini. Paham ya? Kecuali dengarkan. Udah, fokus ini. Kecuali kalau ada udzur. Apa udzur? Ada alasan diperbolehkan tertinggal. Kemarin dijelaskan apa diantaranya? Apa diantaranya? Dulu kemarin dijelaskan beberapa hari yang lalu. Apa? Bacaannya telat. Bukan karena was-was, lambat sekali. Padahal ilmunya biasa ilmunya itu. Ilmunya biasa. Yang rukuk Allah belum selesai Fatihah. Itu belum selesai Fatihah. Padahal ilmunya biasa, nggak cepat. Yang sampai sujud. Nah ini kalau begitu keadaannya maka diperbolehkan tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Sujud imam pertama masih belum selesai. Duduknya tidak sujud. Sujud kedua ini batas terakhir sudah. Nah ini namanya 3 rukun sudah. Karena ini itu yang panjang kan. Rukun 1, izin kan itu. Sujud pertama dihitung. Duduk dan sujud kan dihitung. Sujud kedua inilah dihitung lagi. Ini sudah 3. Nah ketika sujud kedua ini masih belum selesai, maka pilihannya berapa? Gimana pilihannya? Mufaraqah atau kalau enggak langsung nunggu imam saja. Jadi imamnya akan berdiri straight, udah nunggu langsung belakang. Terusin. Nanti setelah 1 rakaat, setelah salam, imamnya nambah 1 rakaat. Paham tuh ya? Apalagi di antaranya kemarin, lupa baca Fatihah. Tiba-tiba imam mau rukuk baru ingat. Nah itu masuk pada udzur. Atau apalagi itu? Siapa itu? Udah jangan liatin yang dicatat. Kamu sini saja. Yang hanya Ubay sendiri yang dicatat. Ada waktu 7 menit. Dah. Maju lagi. Jadi yang batal ketika tertinggal kepada imam 2 rukun berturut-turut tapi tidak ada alasan tanpa udzur syar'i namanya. Kalau ada alasan maka enggak apa-apa. Maka artinya dimaafkan sampai 3 kali boleh tertinggal. Yang penting ada alasan kemarin dijelaskan ya. Apa di antaranya alasan kemarin itu? Ada orang ketika tasyahud awal tiba-tiba ketiduran. Imamnya sudah berdiri, dia mesti tasyahud awal karena ketiduran. Ketika imam mau rukuk baru bangun, ketika bangun imam sudah rukuk. Nah itu namanya termasuk udzur karena betul-betul ketiduran. Tapi tidurnya mutmakin ya. Jadi duduk kiros ya. Apa? Bukan tawarruk. Jadi kaki yang kiri ini diduduki sehingga dia rapat ke depannya. Jadi nggak batal wudunya. Soalnya juga batal. Dah. Berikutnya yang terakhir. Ini waktu tinggal 2 menit. Yang terakhir ialah menambah rukun. Menambah rukun dengan sengaja. Rukun 2 kali atau sujud nambah sujudkan dengan sengaja. Ini juga batal. Nah, perhatikan. Tapi kalau hanya begini, lihatin. Kalau hanya contoh begini, ada orang ketika mau, lihatin saya, mau sujud nih, kamu diri ya. Ketika mau sujud itu gak langsung sujud. Contohnya seperti sujud, ini dulu, bentar, langsung sujud itu gak apa-apa. Ya. Atau misalnya dari sujud tilawah, ada orang sujud baca ayat sajadah. Ketika salat bersajadah kan sunnah sujud, ya. Sujud langsung sujud. Nah, ketika bangun ini sujud langsung berdiri. Ketika bangun ini sujud dulu sejenak, saya begini, tapi langsung berdiri. Itu enggak apa-apa. Paham ya?
Itu nggak termasuk pernah menambah rukun. Apalagi contohnya ada orang lagi duduk tasawuf akhir lupa dia kata tawarruk. Dia ingatnya dia belum firos, akhirnya berubah bentuknya menjadi tawarruk, itu juga nggak apa-apa. Itu artinya gerakan seperti itu dia termasuk pada kategori menambah rukun. Perhatikan, termasuk lagi kalau mau sujud sahwi, ini penting, harus niat. Mau sujud sahwi harus niat sujud sahwi. Kalau nggak niat itu dia nggak mau rukun itu. Paham? Jadi ketika ada orang mau sujud sahwi ya, karena mengerjakan hal-hal yang mensunahkan sujud sahwi, maka niat saya sujud sahwi baru dia sujud. Paham ya? Itu. Dan yang terakhir merubah niat. Ini juga batal. Ada orang tiba-tiba berubah niat ketika sholat. Saya ntar di rakaat kedua mau berhenti misalnya. Ketika niat saja sudah batal. Atau menggantungkan berhentinya dengan perkara lain. Contoh begini, kamu lagi sekarang musim hujan nih, ini jemuran. Kamu sholat, tiba-tiba ada petir menyambar, kayak mau hujan. Lalu kamu bilang dalam hati, kalau ntar hujan saya mau berhenti misalnya. Namanya menggantungkan berhenti dengan hujan. Kenapa? Karena dia jemuran gitu kan ya. Bilang di hati, kalau saya hujan saya berhentilah. Nah, ketika seperti itu sudah batal. Walaupun nggak hujan, walaupun nggak berhenti, paham? Itu namanya menggantungkan, memutus sholat dengan perkara lain. Paham ya? Atau misalnya apa? Mondar-mandir apa? Ragu. Berhenti enggak ya gitu. Lagi sholat, lagi hujan. Berhenti enggak ya? Berhenti enggak ya itu ya? Apa namanya itu? Bimbang. Berhenti enggak? Itu sudah paham, itu batal sholatnya. Paham? Paham tuh? Nah, tetapi ada juga, lihat ini semua, sini. Anak saleh. Siap. Konsentrasi. Siap Allah Akbar. Konsentrasi. Siap Allah Akbar. Konsentrasi. Siap Allah. Walau mas ya. Tetapi ada juga yang merubah niat tidak batal, bahkan sunnah. Perhatikan, contoh begini. Ini beras. Contoh begini ya. Ada orang misalnya siapa? Si A. Anggap saja Alif sholat maghrib. Allahu Akbar. 3 rakaat di musala. Dengar di sini semuanya. Ketika sholat maghrib, tiba-tiba datang ada umam, ada wasit, ada Abdil, ada Bano, ada Dista. Di depannya Alif bikin jamaah, gitu ya, bikin jamaah 5 orang itu. Nah, Alif masih rakaat pertama sholat maghrib gitu ya. Kalau seperti ini kondisinya Alif malah disunahkan merubah niat. Tadi kan sholat maghrib ya 3 kali rakaat, langsung niat saya sholat sunnah. Jadi aku langsung 1 rakaat saja langsung salam. Tujuannya apa? Tujuannya ingin ikut pada berjamaahnya umam. Paham? Gitu ya? Ya, jadi itu artinya jangan membatalkan sholat. Selesaikan 1 rakaat salam gitu. Karena kalau dalam fikih itu ketika sholat sunnah itu boleh 1 rakaat. Ada kan yang sholat sunnah 1 rakaat? Sholat apa? Witir. Paham ya? Nah, jadi itu boleh. Atau misalnya Isya atau asar atau zuhur. Dua sholat zuhur misalnya si Rasid di sini. Tiba-tiba ada temannya 5 orang datang misalnya, lalu begitu berjemaah depan. Rasid baru rakaat 1. Nah, langsung rubah niatnya. Niat saya sholat sunnah mutlak tadi ya. Tapi sholat mutlak ya. Niat saya sholat sunnah mutlak. Jadi biasa 1 rakaat saja. Setelah 1 rakaat selesai, salam berhenti, itu dia tuh pahala sunnah. Langsung ke depan ikuti berjamaah. Itu. Oke, jadi merubah niat dalam sholat, perhatikan tanpa wudu tadi itu batal. Tetapi ketika kayak barusan merubah niat dari fardu ke sunat, kalau ada alasan apa alasannya tadi? Ingin ikut jamaah di depan
di depannya itu tidak batal, maka disunahkan. Baik tuh. Dah, ini enggak konsentrasi sekarang nih. Kenapa nih? Sudah. Itu tambahan Bilal ya, kena ya, Bilal. Ntar salat tobat Bilal.